Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awaludin Ahmad, asal sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Pusat. Saya mahasiswa PPG Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Berikut kartu peserta uji kinerja saya, dan selamat menyaksikan video uji kinerja saya. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, gimana liburannya kemarin 2 hari, menyenangkan tidak? Wah, kenapa tidak? Tidak punya pacar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoanya. Baik, kita ini dulu ya, kita absensi dulu. Ade Novitasari, Ahmad Rifai, Ainun Ajila, sakit. Anggun Oktavia Ramadhani, Anissa Putri Ramadhani, Atika Sri Rahayu, Dela Nurista Adelia, Dewi Sri Sulistiawati, Eman, Ernawati, Fitriani. Oke, absensinya udah. Kita doakan mudah-mudahan yang hari ini berhalangan hadir, sakit ataupun ada keperluan keluarga, semoga dilancarkan dan yang sakit segera disembuhkan. Oke, sebelum ini kita mulai, kita bakar dulu semangat nih. Kita sebelum pembelajaran kita bernyanyi sebentar, kita bakar semangat, kita menyanyikan lagu wajib nasional sebentar. Kita ini bersama-sama ya. Bapak mohon kalian berdiri, silakan. Ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar apa? Apa? Teks anekdot. Kalau minggu lalu LHO. Apa LHO? Laporan hasil observasi. Nah, kalau LHO biasanya kan berisikan tentang fakta atau hasil yang diobservasikan. Kalau anekdot, ada yang tahu nggak apa? Ya? Cerita singkat yang lucu. Ada lagi? Ya? Cerita yang menarik. Terus masih ada? Sindiran. Udah, sindiran aja. Jadi cerita yang ada sindirannya. Terus tadi ada cerita yang menarik dan lucu. Sebelum kita mulai, tadi kan hari ini kita teks apa? Anekdot. Jadi kan sekalian sudah tahu sedikit
Itu tadi teks anekdot, katanya ada yang bilang cerita menarik dan lucu atau sindiran atau candaan. Sebelumnya Bapak kasih lihat dulu nih, ada sebuah video, silakan kalian perhatikan. Gimana? Tahu maksud dari video tersebut? Apa? Murid boleh mencontek. Karena apa tuh? Karena salah apa? Salah bertanya ibu gurunya kan? Karena salah ucapan. Jadi konsepnya, jadi mereka muridnya memahami kalau mereka boleh mencontek. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar becak tidak boleh masuk jalan ini. Oh, saya lihat Pak, tapi itu kan gambar becak kosong. Jadi saya kan ada yang mengemudi. Bodoh, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar itu kan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk. Tidak Pak, saya tidak bisa baca. Kalau saya bisa membaca, maka saya jadi polisi seperti sampean. Baca seperti ini. Bilang oleh polisi atau ditegur polisi, dia beralasan apa? Tidak bisa baca. Kalau bisa baca ya dia tidak mungkin menjadi tukang beca. Dan ada alasan satu lagi tadi. Apa? Yang digambar itu kan beca kosong, sedangkan dia membawa penumpang, bisa saja kan? Nah itu biasanya fenomena yang terjadi di negara kita. Jadi fenomena sosial yang diplesetkan menjadi candaan. Jadi banyak saja alasan ketika orang melanggar atau melakukan kesalahan. Jadi selalu ada alasannya. Oke, masih ada satu video lagi.
ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, tidak apel di malam minggu. Aku mohon bimbinganmu kalau memang berpesanan ini terbaik untukmu. Semoga kau bahagia. Sayang. Ya sudah. Nah, karena profesi kan, profesi mereka tukang buah dan sayur. Nah, jadi di saat mengirim surat pun ada kata-kata buah dan sayur. Tuh. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini di sana kalian bisa lihat ada 10% dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu, dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Terkadang kita bertanya-tanya kenapa hidup kita begitu berbeda dengan orang lain. Mungkin bukan karena mereka mengalami hal yang berbeda, tapi cara mereka merespon yang membedakannya. Saat dua orang dihadapkan pada masalah yang sama, yang satu memilih pasrah dan menyerah, sedangkan yang lainnya memilih berjuang. Keputusan ini akan memberikan hasil yang berbeda pula. Jadi pastikan kamu memilih respon yang tepat untuk setiap masalahmu. Jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, nah kita tergantung niat kita mau pasrah atau berjuang. Nah, jadi dan nanti hasilnya pun akan berbeda. Jadi itu ada 3 contoh video dari anekdot. Kita lanjut pembahasannya. Nah, ini contohnya, lihat ada contoh teks anekdot yang lain. Contoh ada yang apa ini? Seperti memesan makanan ya. Halo kan? Ya, mau pesan apa? Ayam goreng, dada atau paha? Lalu orangnya menjawab, pundak aja mas, aku lagi sedih butuh sandaran. Jadi ketika si orang ini penjual yang bertanya dengan serius, orangnya malah menjawab, malah bercanda, pundak aja mas, aku lagi butuh sandaran. Ada di sini yang butuh sandaran? Oh, sepertinya Dela nih, Dela butuh sandaran. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tujuan pembelajaran teks anekdot hari ini akan Bapak bacakan dulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, yaitu dengan mengamati teks anekdot, siswa dapat menyebutkan struktur isi teks anekdot. Yang kedua, melalui diskusi dan tayangan YouTube, peserta didik dapat menemukan ciri bahasa teks anekdot. Yang ketiga, dengan diskusi dan teks anekdot yang disajikan, peserta didik dapat menjelaskan makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot yang tepat. Tujuan yang keempat, melalui diskusi dan tanya jawab serta melalui eksplorasi di internet, peserta didik dapat menuliskan teks anekdot sesuai dengan struktur isi teks anekdot dan kebahasaan dengan baik. Sedangkan untuk tujuan yang terakhir, yang kelima, yaitu peserta didik dapat menyajikan teks anekdot dengan intonasi dan ekspresi yang tepat serta saling memberikan komentar dengan baik. Ya, tadi tujuan pembelajarannya. Sekarang biar kalian lebih jelas lagi akan Bapak jelaskan. Nah, apa itu teks anekdot? Itu sebuah cerita singkat yang menarik dan lucu, biasanya tentang
orang penting atau orang terkenal yang benar-benar terjadi. Kan sudah dijelaskan tentang fenomena sosial yang benar-benar terjadi. Nah, kita lanjut lagi. Untuk fungsinya, yang nomor 1, fungsi primer itu sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kemarahan, kejengkelan, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengekspresikan kemarahan kita atau ketidakpuasan terhadap pemimpin atau pasangan atau yang lainnya. Yang kedua, ada fungsi sekunder sebagai bahan hiburan, sebagai analogi atau contoh dalam menjelaskan sesuatu hal sebagai penarik perhatian dan sebagainya. Jadi fungsi sekunder itu sebagai hiburan saja. Kita lanjut. Nah, ini kriterianya, kriteria anekdotnya ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, penyajiannya itu ceritanya lucu atau menarik. Jelas harus lucu biar si pembaca dapat tertarik untuk membacanya. Yang kedua, kriteria kedua itu isinya ceritanya mengesankan atau mengandung makna. Harus mengandung makna. Yang ketiga, tokoh orang penting atau orang jadi harus orang penting. Kita mengangkat orang-orang penting biar ceritanya lebih menarik. Nah, yang keempat kriterianya yaitu peristiwa, masa lampau, masa kini, kejadian belum tentu benar. Cerita mengambil tema dan pemberian nama yang disamarkan. Jadi kalau kita ingin mengangkat cerita tentang seorang tokoh, jangan nama aslinya, harus kita samarkan. Lanjut lagi. Nah, ini strukturnya, struktur teks anekdot. Lihat ada abstrak, gambaran umum tentang isi teks. Yang kedua ada orientasi, jadi bagian awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwanya. Yang ketiga ada bagian krisis, bagian yang menjadi hal atau masalah unik. Nah, berisi kekonyolan yang mengandung tawa. Jadi usahakan krisisnya itu ada candaannya. Sedangkan yang keempat, reaksi. Apa reaksi? Bagian tentang penyelesaian masalah atau bagian yang dimaksud untuk mentertawakan atau mencela. Tahu mencela? Atau bisa menyindir. Yang terakhir yaitu koda. Bagian akhir cerita dapat berupa simpulan. Oke? Sampai di sini mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian akan Bapak kasih sebuah contoh teks anekdot. Kalian tentukan ininya apa? Struktur teks anekdotnya. Nah, setelah kalian selesai, kalian per kelompok nanti akan mempresentasikannya seperti biasa, mempresentasikan dan ada yang menanggapi pula. Untuk pembagian kelompoknya, Bapak bagikan yang ini saja ya. Yang minggu lalu masih sama, masing-masing kelompok 5 orang. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya yang minggu lalu. Silakan. Ya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Ya, silakan dibaca KPD-nya, dipahami, lalu nomor kerjanya diisi. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu nih petunjuk kerja LKPD ini. Itu yang pertama, lihat yang di bawah, baca dengan cermat dan seksama setiap panduan yang ada di LKPD. Yang kedua, laksanakan tugas-tugas yang ada di LKPD dengan baik dan benar. Yang ketiga, isi panduan pernyataan secara berurutan. Gimana? Ada kesulitan? Enggak.
Oke, udah semua? LKPD-nya sudah diisi? Oke, kalau sudah kita presentasikan nih. Tiap kelompok presentasikan dan Bapak harap ada kelompok yang menanggapi juga ya. Oke, untuk kelompok pertama nih, kelompok 1. Ya, silakan. Berdiri saja di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai analisis struktur teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Itu salah satu contoh struktur abstraksi. Kemudian pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi menjawab, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Itu adalah contoh struktur orientasi. Kemudian polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor menjawab, "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Itu contoh struktur krisis. Kemudian pelapor belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi menjawab, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Itu adalah contoh struktur reaksi. Kemudian pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Itu contoh struktur kode. Presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang luar biasa presentasinya. Ada yang mau menanggapi? Ya, dari kelompok berapa? Kelompok 3 ingin menanggapi. Ya, baik, untuk ingin menanggapi dari kelompok 3, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Saya sangat setuju dengan hasil presentasi kelompok 1 dikarenakan struktur-struktur yang ada di anekdot sudah terpenuhi dan ada semua di dalam cerita tadi. Terima kasih. Oke, berarti sangat setuju karena sudah sesuai dengan struktur yang ada pada teks anekdot. Ya, sekarang lanjut berarti ke kelompok selanjutnya yang presentasi yaitu kelompok 3. Ya, mana kelompok 3? Ya. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis kebahasaan teks aksi maling tertangkap CCTV. Di sini ada contoh kalimatnya yaitu seorang warga melapor kemalingan. Masuk unsur kebahasaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimatnya di sini ada kemalingan kok beruntung. Itu masuk unsur kebahasaan kalimat retoris. Dan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus. Luar biasa. Ada yang mau menanggapi? Ya, kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Saya setuju dengan kelompok 3 karena tidak ada penggunaan kata seru. Dan terima kasih. Ya, setuju karena tidak ada penggunaan kata seru. Ya, baik. Berarti sudah semua ya. 5 kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya dan juga sudah ditanggapi juga dengan baik. Alhamdulillah semuanya kompak, semuanya aktif. Nah, jadi di akhir ini apa sih kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini dari LKPD itu?
kesimpulan dari LKPD pada hari ini. Ada yang mau memberi kesimpulan? Ya, dari kelompok 1, silakan. Kesimpulannya, pada kasus aksi maling tertangkap CCTV, kita bisa menganalisis struktur, kaidah, dan ciri lainnya. Jadi dapat kita sampaikan bahwa teks anekdot berupa cerita nyata yang dibalut humor sendirian. Tadi jadi pembelajarannya kita bisa memahami struktur atau unsur kebahasaan dari teks anekdot, karena di dalamnya juga teks anekdot terdapat apa? Iya, struktur dan unsur kaidah kebahasaannya, dan juga dibalut apa? Ya, dibalut oleh humor. Itu yang menjadi menarik. Nah, berarti kesimpulannya juga sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan lagi KPD-nya. Ya, silakan simpan di sini di depan. Baik, kita tadi sudah kerja kelompoknya juga sudah menanggapi, sudah presentasi, sudah ditanggapi, sudah disimpulkan juga. Jadi sekarang kita simpulkan. Kalau tadi kan kita simpulkan dari LKPD ya, materinya. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa sih manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Ada kelompok yang mau menyimpulkan nggak? Ya, kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik, yang selalu dikaitkan dengan fenomena sosial dan dikemas dengan humor yang lucu, dan di dalamnya terdapat pesan dan kritik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kesimpulannya, jadi tadi apa? Teks anekdot yang berisikan cerita humor atau lucu yang dikaitkan dengan fenomena sosial yang sedang terjadi, dan di dalamnya terdapat pesan atau kritik. Jadi alhamdulillah semua pembelajaran kita telah selesai hari ini, tapi masih belum selesai. Ada satu kali lagi, Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Tidak lama, paling 5 menit kok. Nanti Bapak bagikan dan kalian diisi. Yuk, silakan diisi lembar evaluasinya. Hanya sedikit itu, tidak lama, 5 menit juga selesai. Silakan diisi. Ya, gimana? Sudah selesai? Sudah. Lembar evaluasinya dikumpulkan. Bapak, silakan ke satu orang saja dikumpulkan. Baik, kalian sudah mengisi lembar evaluasinya. Terima kasih. Jadi pembelajaran kali ini kita sudah selesai semua. Mulai kalian mengisi KPD secara berkelompok, mempresentasikannya, dan kalian menanggapinya juga. Lalu ada yang menyimpulkannya juga. Nah, untuk informasi untuk minggu depan, kita materinya yaitu membuat teks anekdot. Nanti kalian akan belajar membuat sebuah teks anekdot. Itu untuk minggu depan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana? Asik tidak hari ini pembelajarannya? Alhamdulillah kalau asik. Tetap semangat. Semakin siang kalian semakin lelah, semakin ngantuk. Tetap jaga semangatnya. Alhamdulillah juga semua pembelajaran ini telah selesai.
Kita ucap hamdalah bersama-sama. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video uji kinerja saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.